Semuanya siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Laki-laki silakan masuk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Christine mimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang mentahta dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat-Mu pada hari ini dan juga ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kami mohon berkatilah dari awal hingga akhir pembelajaran ini agar dapat berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu melalui peran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sekali masa. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, boleh disiapkan? Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya Anda tidak terlalu tegang, supaya Anda lebih rileks, ingat tepuk tangan yang Bapak ajarkan, tepuk konsentrasi. Oke, kita uji kekompakan dulu ya. Konsentrasi. 3 kali, ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, udah rileks ya. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, judulnya atau topiknya itu tentang getaran. Nanti akan kita pelajari bagaimana proses getaran yang terjadi pada benda yang ada di depan kalian. Kemudian tujuan. Untuk apa sih kita belajar hari ini? Jadi kalian harus tahu dulu apa tujuan utama kita belajar hari ini. Ada 2 tujuan utama yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode getaran pada bandul dari hasil percobaan. Dengan benar, nanti Anda melakukan percobaan. Gitu ya. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan pengaruh getaran bandul dengan amplitudo, konsep gaya gesek, dan energi dengan benar. Mungkin Anda sekarang masih bingung, itu apaan sih? Nah, untuk tahu dan mencapai tujuan itu, kita nanti akan melakukan percobaan. Jadi nanti percobaannya begini, kalian sudah Bapak kelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu kinestetik ya. Sedangkan kelompok 3 dan kelompok 4 itu anak yang sukanya mendengarkan lagu, suka mendengarkan musik, terus melihat sesuatu. Itu anak yang visual auditori. Gitu ya. Jadi kalian Bapak pisahkan. Jadi nanti kita belajarnya metodenya agak berbeda. Kelompok 1 dan kelompok 2 dengan kelompok 3 dan 4 itu cara belajarnya agak beda. Kemudian tentang getaran dan apa saja yang mempengaruhinya. Ya, kita lihat aktivitas berikut ini. Teng-teng, itu gambar apa? Gambar apa itu? Hipnotis. Gambar apa? Hipnotis. Siapa yang pernah terhipnotis? Belum pernah ya? Mudah-mudahan dengan belajar ini Anda bisa terhipnotis, motivasi belajarnya makin top. Gitu ya. Bapak nanti menghipnotis kalian dengan alat ini supaya Anda nanti belajarnya makin baik, makin semangat gitu ya. Oke, itu gambar hipnotis.
Kemudian kamu lihat ada alat yang digunakan. Itu alat apa? Bandul. Apa? Bandul. Bandul. Itu biasa dibuat dari apa sih? Tali dan Ada tali, beban. ada beban. Biasa bebannya itu pakai jam yang kecil itu ya. Tidurlah Freya, langsung tidur gitu. Oke, jadi alat yang kita gunakan ini bandul. Betul. Yang ada di depan kalian ini namanya bandul matematis. Udah tahu arahnya? Jadi kita nanti mau belajar tentang getaran pada Bandul. bandul. Jangan takut ngomong ya. Oke, kita lihat. Pada saat bandul dilepaskan, ini bandul tadi ya, dari kedudukan A, kemudian bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Kita ulang, jadi gerakannya dari A, O, B, O, A. gitu ya. Itu disebut dengan satu getaran, betul Marvel. Jadi dari A, O, B, O, kembali lagi ke A, itu disebut satu getaran. Boleh juga begini, dari B, O, A, lalu O, B. satu getaran. Kita paham ya konsepnya? Itu modal awal untuk Anda. Nah, kemudian kamu lihat, salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo. Sekarang Bapak tanya dulu, ini kalau didiamkan gerak nggak? Enggak. Harus ada apa? Simpangan, betul. Nah, jadi ada dua kata kunci. Yang pertama, satu getaran. Yang kedua, simpangan. Baru dia bisa bergerak. Nah, sekarang ini yang harus kalian selesaikan. Kemudian, bagaimana pengaruh variabel ini, frekuensi dan periode itu, terhadap getaran? Nah, masalahnya begini, Bapak tampilkan video seperti ini. Oke, kalian simak dulu videonya. Oke, kalian lihat videonya itu pakai bola golf ya. Nah. Kalian lihat gerakannya, ya. Kalian lihat gerakan bandulnya. Jadi pertanyaannya begini. Di situ kan bandulnya panjang talinya beda-beda toh. Waktu dia dorong itu gerakannya sama atau beda? Samakah gerakannya, Ricci? Beda. Kan beda kan? Kok bisa beda padahal dia dorongnya tadi sama-sama. Kemudian begini. Kalau itu dibiarkan lama-kelamaan, bandulnya akan berhenti, ya kan? Nah, kenapa bisa berhenti? Video yang kamu lihat adalah percobaan osilasi. Osilasi itu sama dengan getaran. Jika kamu perhatikan dengan seksama, gerak bandul kecepatannya tidak sama. Menurutmu, faktor apa yang mempengaruhinya? Nanti Anda cari tahu, ya. Bapak tidak kasih tahu sekarang. Yang kedua, jika bandul dibiarkan lama-kelamaan, akan melambat.
dan pada akhirnya dia berhenti. Kenapa dia bisa berhenti? Nanti kamu cari penyebabnya. Ya kan? Kok bisa dia berhenti? Nanti permasalahan yang nomor 2 itu kalian hubungkan dengan konsep gaya dan konsep energi. Ya, itu yang akan kalian lakukan. Nah, untuk menjawab masalah ini, baru sekarang kalian melakukan percobaan. Kalian anaknya audio visual, sukanya menonton, melihat. Jadi kalian nanti melakukan percobaan menggunakan simulasi, ada alamatnya di sini, menggunakan PET Colardo. Ya, jelas? Oke, sekarang Bapak bagikan dulu lembar yang harus kalian kerjakan. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan maju ketuanya. Ini satu kelompok, nanti 2 orang, nanti semua nulis ya teman-temannya ya. Ini kelompok Marvel, nanti temannya satu ditulis. Kelompok 3 dan 4. Nanti alamatnya di sini ya. Nanti kamu cek, kamu kan sudah bawa laptop, nanti kamu cek alamatnya di situ. Ini sudah di Jessica ya. Baik, sebelum Anda kerjakan, ya tulis dulu tanggalnya, kelompoknya kelompok berapa, silakan. Nama anggota kelompoknya masukkan. Lalu topik materinya kamu tulis getaran pada bandul, itu ya judulnya. Sudah semua? Nah, setelah nanti data sudah Anda dapat, nanti kegiatan kita ada 2. Ini namanya aktivitas 1. Nanti yang kedua kita jawab aktivitas untuk pertanyaan yang kedua. Jadi aktivitas 1 ini untuk pertanyaan yang nomor 1 tadi. Faktor apa yang mempengaruhinya? Aktivitas 2 nanti kita cari jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Jelas? Nah, setelah nanti data Anda dapat, lalu Anda sudah isi LKPD yang Bapak berikan, nanti ada presentasi. Nah, presentasinya nanti menggunakan PowerPoint. PowerPoint-nya, formatnya sudah Bapak siapkan. Nanti sambil berjalan Bapak keliling, Bapak berikan format PowerPoint-nya. Anda beri nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa yang diisi di PowerPoint, nanti Bapak jelaskan di setiap kelompok bagaimana cara mengisinya. Jelas? Jelas. Dah, ready? Ya. Kelompok 3-4 paham cara kerjanya? Oke, PET Colardo kamu mungkin sudah pernah mencoba, kita pernah biasa mencoba di materi sebelumnya. Bapak rasa Anda sudah bisa. Dah, ditulis semua? Oke, kita mulai. Mulainya jangan terburu-buru. Kelompok 2, silakan. Hati-hati laptopnya jangan terlalu dekat bandul, nanti kena itu, kena apa? Kena laptop. Untuk mengukur amplitudo, ini ada untuk mengukur amplitudo. Oke, silakan. Oh, ada di sini. Nanti kamu ukur dulu yang 20 cm. Jadi sebanyak 3 kali percobaan ya semuanya. Aku 3 kali percobaan.
Siap-siap. Siapa yang mencetak itu? Jangan ketinggalan. Nanti kalau salah, kalau kira-kira kurang baik, ulang. Oke. 1, 2, 3. Oke. Catat dulu di kertas ya. 9 detik. Kalau data Anda kurang baik, 5. nanti bisa diulang lagi. 7. Biasa kayak gini. Biar stopwatch. 20 cm, Catat dulu 20 cm di dulu. buku yang lain. Oke. Bisa makanya kan? Coba dulu takut salah. Ini di posisinya di itu dulu, di apa? Udah ya? Oke. Tuh, Bapak lihat. Oke. Timpangannya berapa dulu? 10 derajat. Kamu yang catat dulu, Pak. 30 sama Yang 50. Ini 30 derajat yang laptop. 9.5 titik 97 HP. Ini harus di stop. Harus di stop di sini. Stopnya di sini. Ulang. Ini dimatikan dulu. Stopnya di sini. Stopnya di sini. Nah, tulis dulu, baru percobaan yang kedua, gitu ya. Selesaikan dulu nulisnya, baru kita lanjutkan percobaan yang kedua. 9,10 gitu. Detik kan? 9,10. Kita coba yang 60 derajat mau nggak? 50. Oh 50. Ini kan berarti bacanya 9,6. Bukan jam ya. Detik. Kan 20 cm. Tulis dulu datanya. Ini 60 cm. Baru nanti rata-rata. Jadi kalau misalnya ini beda kan.
Selamat pagi. Konsentrasi. Oke, berarti masih fokus. Oke, sudah siap ya? Bapak persilakan kelompok Freya, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan kalian. Silakan semuanya maju. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Are you ready? Silakan. Selamat pagi, Pak Guru, Pak semua. Hari ini kami akan mempresentasikan kesimpulan dari analisis tadi tentang keterangan dari Pak Guru. Ya. Silakan. Oke, analisis data percobaan aktivitas 1. Bagaimana hubungan antara panjang kali, frekuensi, dan periode getaran dari data percobaan? A. Semakin panjang kali, maka periode yang dihasilkan pada getaran bandul akan semakin besar. Semakin panjang kali, maka frekuensi yang dihasilkan pada bandul semakin kecil. Untuk yang B, semakin pendek kali, maka periode yang dihasilkan pada bandul semakin kecil. Semakin pendek kali, maka frekuensi yang dihasilkan semakin besar. Tuliskan kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah kamu lakukan. Cepat atau lambat adalah panjang kalinya dan gaya geser udara juga berperan terhadap kecepatan dari gerakan batu. Periode dan frekuensinya juga memiliki efek karena panjang kalinya. Ulang. Berapa waktunya? 28 sekon. Punya dia 3 menit ya. Terus kelompok kami alasan kenapa batu adalah karena gaya geser udara. Sebab jika gaya geser udara besar, maka gerakan batu akan lebih cepat. Jika gaya geser udara lebih kecil, maka gerakan batu akan lebih lambat. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah Ada yang berbeda, mungkin ada yang ingin memberi tanggapan, silakan. Ada hasil yang berbeda. Oke, Marvel, silakan. Pertanyaan di nomor 2 itu ada konsep gaya dan energi. Energinya apa? Energinya energi apa kata Marvel? Harus jelas ya. Kan ada hubungan antara gaya dan energinya. Lalu ada penjelasan nggak? Energinya energi apa? Energinya energi apa? Harus jelas. Dan hubungan antara gaya dan energi tersebut. Kalau nggak bisa menjawab, nanti boleh dilemparkan ke temannya. Iya, gaya gesek, betul. Tanya bahwa energinya yang mana? Tadi untuk memperjelas bahwa kami tidak cukup waktu untuk mencari informasi. Dan untuk komentar energi kinetik dan energi potensial kan. Nah, jelasannya gimana? Kok bisa itu? Dari secara yang sudah dicari, energi kinetik kan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya terhadap acuan. Betul. Dan sebenarnya mengatur tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Nah, menurut kamu, mengapa dua energi tersebut bisa dikaitkan dengan gerakan benda tersebut? Karena saya hanya mendapatkan pengertian dari energi-energi tersebut, bukan informasi secara tepat mengapa ada efeknya terhadap gerakan bandul. Janda. Mungkin ada teman-teman kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, 1, 3, 4 yang mau menjelaskan. Tadi kan disebutkan energi. Energinya apa sih kata Marvel? Ada yang punya jawaban berbeda? Mungkin Marvel? Gayanya yaitu gaya gesek atau gesekan udara dan gaya pemulih. Sedangkan energinya yaitu energi potensial dan energi kinetik. Jika benda bergerak, energi kinetik semakin membesar dan yang mempengaruhinya ialah gesekan udara. Sedangkan suatu benda lama-kelamaan akan menjadi diam, berarti yang mempengaruhinya ialah energi potensial yang semakin membesar dan yang mempengaruhi energi potensial ialah gaya pemulih yang membawa suatu benda atau tubuh ke posisi setimbang, bisa dibilang memaksa suatu benda menjadi diam. Ada energi lain, yaitu
ada energi potensial dan energi kinetik. Mana duluan? Potensial dulu atau kinetik dulu waktu kalian menggerakkan bandul? Potensial dulu baru berubah menjadi energi. Oke, udah dapat. Yang menyebabkan dia berhenti itu apa? Yang pertama disebutkan tadi apa? Apa? Gaya gesek udara. Kemudian tambahan dari Marvel itu ada gaya pemulih. Ya, ada gaya pemulih supaya bendanya tetap pada posisi awal. Oke, penjelasannya sudah cukup bagus. Ya, kelompok pria sudah bagus. Ya, sudah menjelaskan dengan baik. Berarti sudah ada kata kunci di situ. Yang pertama apa? Gaya pemulih, gaya energi potensial, kinetik, sama satu lagi apa? Satu lagi apa? Gaya gesek udara. Setuju nggak? Panjang tali yang paling mempengaruhi. Setuju? Sama. Kelompok 3 setuju. Panjang tali yang mempengaruhi. Kelompok 4. Terus amplitudenya pengaruh nggak? Amplitudo, simpangan. Simpangan pengaruh nggak? Yang mana yang paling besar pengaruhnya? Panjang tali atau amplitudo? Sama-sama apa? Panjang. Oke, Bapak rasa cukup. Beri aplaus untuk kelompok. Oke, silakan duduk. Semua yang dijelaskan teman kamu tadi sudah benar. Kita lihat kesimpulan sama-sama. Aktivitas 1. Faktor yang mempengaruhi nilai frekuensi dan periode itu adalah sama-sama panjang tali. Aktivitas kedua. Tadi jawaban Marvel, jawaban Freya, terus jawaban yang lain juga Bapak sudah cek, sudah mendekati jawaban yang benar. Jadi kejadiannya seperti ini. Untuk bergerak, bandul harus memiliki simpangan tertentu dulu, betul? Setelah itu artinya bandul memiliki ketinggian tertentu. Kalau dia punya ketinggian, artinya dia punya energi potensial. Dari energi potensialnya akan dirubah menjadi energi kinetik. Karena ada gesekan udara, sehingga energi kinetiknya menjadi berkurang. Karena ada gesekan udara menyebabkan energi kinetiknya berkurang. Ya kan? Makanya dia makin lama makin cepat atau makin lambat? Makin lambat. Gitu kan? Nah, itu masalah. Oke? Kemudian kamu lihat lagi konsep gaya gesek itu menyebabkan apa? Gaya gesek menyebabkan apa? Kecepatan berkurang, akhirnya benda bisa tuh ya. Oke, itu kesimpulan untuk kita hari ini. Jadi pembelajaran bermakna yang kita dapatkan sebagai berikut. Apa pembelajaran bermaknanya? Yang pertama, kita belajar memecahkan masalah. Anda sudah tahu jawabannya. Yang mempengaruhi frekuensi dan periode adalah apa tadi? Yang mempengaruhi periode dan frekuensi apa tadi? Panjang tali. Jadi kalian sudah bisa memecahkan masalah. Kalian sudah bisa menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Artinya Anda sudah berhasil. Jadi untuk kajian lebih mendalam lagi, bandul ini digunakan untuk mengukur apa? Tahu nggak? Mengukur gravitasi. Jadi bandul ini digunakan alat zaman dahulu sebagai alat untuk mengukur gravitasi.
Ya. Oke. Oke, Bapak rasa cukup? Jadi sekarang kita evaluasi. Bapak ada 10 soal. Ya, siapkan Ryu Anda, aplikasi Ryu. Dalam waktu 10 menit selesaikan tugasnya, ya. Silakan Ricci. Ya, kita evaluasi dulu. Ya, scan QR-nya. Foto ya. Lalu jawab pertanyaannya, Bapak kasih waktu 10 menit. Jawab ya. Oke, berdua aja nggak apa-apa. Ya. Oke, nah begini aja. Ayo. Ini sudah. Ini udah tadi ya. Oke, udah. Ini tinggal berapa? 90. 90. Brian? 90. Itu? 90. Ah? 90. Jessica? 80. Lea? 70. Patrick? Kirim. Diulang kali. Oke, Marvel 100. Oke, Marvel 100. Kalian sudah paham kan? Jadi begini, kalau kalian sudah paham, jawab soal itu bisa cepat. Paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak kasih lembar refleksi. Nanti kalian isi di rumah dengan cara mewarnai bintangnya. Kalau kamu merasa pelajaran hari ini bintang 1, kasih saja bintang 1. Kalau pelajaran hari ini bintang 4, kasih saja bintang 4. Cukup. Oke, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang doa penutup? Kita akhiri dengan doa pelajaran kita hari ini.